Sekarang ada berita dari negara serembuan kita nih. Paspor Malaysia sekarang tuh setara dengan Amerika Serikat. Paspor Indonesia tergolong lemah banget. Bahkan peringkatnya ke 66 di dunia, hanya bebas visa ke sekitar 76 negara. Kenapa? Karena banyak banget negara khawatir soal overstay, minimnya data keuangan, dan lemahnya hubungan diplomatik. Nah, ini akibatnya ke Eropa, UK, Jepang, Korea, semua butuh visa dengan syarat yang ketat. Tanpa pengalaman, bisa gagal. Satu ringgit Malaysia sekarang udah nyentuh Rp4.000. Padahal di Januari kemarin cuma di 3.500. Kok bisa ya ringgit jadi sepede ini? Dalam hal ini, orang Indonesia itu berharap banget kapan Indonesia bisa seperti Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Paspor Malaysia menjadi salah satu paspor terkuat di dunia. Kalau ada yang masih berkomentar, paspor terkuat di dunia buat apa gitu? Itu adalah salah satu orang yang mungkin kurang membaca. Padahal paspor terkuat di dunia adalah cerminan suatu negara yang dimana kita dihargai di negara lain. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Hingga Malaysia menjadi kepercayaan artis-artis top dunia. Kok bisa seperti ini? Selain itu, investor juga lebih percaya kepada Malaysia. Sehingga ringgit Malaysia dari tahun ke tahun makin naik. Kita dari tahun ke tahun semakin menurun. Jakarta di-skip konser dari artis-artis besar ternama di dunia. Kok bisa? Mereka lebih pilih Singapura atau Malaysia. Tuh kan? Lagi-lagi dalam bab soal ini saja kita itu juga kalah. Mereka lebih percaya Malaysia ataupun Singapura. Padahal kalau negara kita didatangi artis dunia, itu juga berdampak bagus untuk negara kita yang dimana akan mendatangkan para pelancong. Maka tak heran kalau di Malaysia sering kedatangan artis-artis besar dunia, konser, kemudian ramai orang Indonesia yang datang ke Malaysia. Dan ternyata tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Bahkan orang Indonesia saja kaget, terkejut dalam hal ini. Kok bisa? Lagi-lagi orang Indonesia setiap hari dibuat terkejut terus tentang negara tetangga kita. Ya memang Malaysia merupakan salah satu negara yang dimana menjadi potensi negara majunya itu kuat. Dan perkembangan ekonominya juga begitu sangat luar biasa. Ya mungkin di Malaysia nggak ada pungli ya. Faktanya tempat wisatanya begitu membuat nyaman para pelancong. Ya jelas kalau di Malaysia itu punglinya nggak ada. Nggak seperti di tempat kita yang dimana kadang-kadang di sini pungli, di situ pungli, sampai ke atasan pun juga ada pungli. Pungli ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dihilangkan loh. Karena dengan adanya pungli kadang-kadang pelancong ketika mau datang ke suatu negara tersebut itu malas. Pungli itu apa sih Bang? Pungli itu semacam pungutan liar lah atau tiket ilegal. Kadang-kadang kita masuk di suatu tempat wisata, diarahkan ke sini, diarahkan ke situ, nanti ada yang minta uang. Padahal cuma kerjanya begitu saja. Itu yang sering terjadi lah di negara kita. Tapi kalau di negara tetangga, di negara maju lainnya, nggak ada yang seperti itu. Semuanya itu aturannya terkonsep ya, rapi. Jadi nggak ada istilahnya di sini bayar, di situ bayar, nggak ada. Oke sahabatku semua, kita langsung simak bagaimana culture shock orang Indonesia ketika di Malaysia sampai terkejut dengan hal ini. Satu ringgit Malaysia sekarang udah nyentuh Rp4.000. Padahal di Januari kemarin cuma di 3.500. Kok bisa ya ringgit jadi sepede ini? Sini deh, aku jelasin pakai bahasa baik. Malaysia lagi banyak ekspor nih, terutama di minyak sawit, gas alam, elektronik. Makin tinggi permintaannya, makin mendorong nilai ringgit makin naik. Investor juga ngeliat prospek ekonomi Malaysia lebih stabil dan menarik. Apalagi pemerintah di Malaysia tuh lagi nyecer banget ngeberantas korupsi secara gede-gedean. Jadi wajar banget nih kalau investor tuh pada ngelirik ya, mereka suka lah negara yang lebih transparan. Indonesia juga banyak ekspor kok, tapi masih lebih gede importnya. Jadi kebutuhan dolarnya tuh lebih banyak untuk bayar hutang lah, bayar ekspor lah. Jadi ya makin lemah terus. Intinya ringgit Malaysia tuh makin pede ya karena fundamental ekonominya tuh makin cakep. Kira-kira nih Indonesia juga bisa ningkatin ekonominya kayak Malaysia nggak ya? Kalau aku karena aku bakal bahas banyak tentang uang. Ini dia 3 hal yang bikin aku kaget setelah tinggal di Malaysia. Pertama, Kaget Malaysia kenapa, tuh negara berkembang tapi kayak negara maju. Kedua, biaya hidup lebih rendah daripada standar layak hidup di ibu kota Jakarta. Yang ketiga, upah minimum lebih tinggi. Wow. Nah, ada banyak orang
orang Indonesia yang kerja dan tinggal di Malaysia tuh cerita pengalaman mereka masing-masing. Ada yang nganter keluarga mereka berobat di rumah sakit Indonesia habis hampir 50 juta tapi belum sembuh. Terus coba pergi ke Penang buat berobat cuman bayar 1 jutaan doang udah sembuh loh. Ada juga yang kerjanya sebagai corporate middle manager di KL. Bilang kalau kerja di Malaysia bisa sekolahin anaknya di international school. Kalau di Jakarta mana sanggup. Nah kalau untuk tempat tinggal di tengah kota Kuala Lumpur, cuman dengan 1,6 juta tuh udah dapet tempat tinggal yang bagus. Bahkan jarak ke pusat kota tuh cuma 20-30 menit. Tapi kalau di Jakarta seenggaknya perlu ngeluarin 4-7 juta cuman buat sewa tempat tinggal. Dan itu pun harga yang paling rendah. Kalau mau ke pusat kota pun perlu menempuh jarak 1-2 jam loh. Makanya aku nggak heran sih banyak banget orang Indonesia yang kerja, tinggal bahkan beli properti di Malaysia. Nah itu dia 3 hal yang bikin aku kaget setelah tinggal di Malaysia. Semoga informasi ini membantu. Thank you for watching. Bye-bye. Sekarang ada berita dari negara serembuan kita nih. Paspor Malaysia sekarang tuh setara dengan Amerika Serikat. Jadi terkuat kedua di ASEAN. Kok bisa guys? Bisa, Mas? Kalau Malaysia setara Amerika berarti kita setara sama siapa nih? Myanmar kah? Tenang, kita tetap jadi nomor 1. Kalau urusan sabar ya. Malaysia punya paspor sama kuatnya dengan Amerika Serikat. Gila, keren banget gak sih ini Malaysia? Paspor Amerika Serikat itu tadinya jadi raja guys. Pernah di peringkat 1 di tahun 2014. Tapi mereka tuh sekarang keluar dari 10 besar. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun sejarah Henley Passport Index. Kena mental nggak tuh mereka? Terus kenapa sih yang mereka bisa turun? Ini tuh bisa terjadi soalnya mereka tuh jadi negara yang membatasi akses visa bagi negara lain. Kayak kurangnya timbal balik gitu guys. Nah berdasarkan laporan Henley Passport Index edisi Oktober 2025, paspor Malaysia dan Amerika Serikat itu sama-sama di peringkat ke-12 dunia. Kedua negara ini tuh ngasih akses bebas visa atau visa on arrival ke 180 dari 227 negara dan teritori di dunia. Nah sedangkan kalau di kawasan Asia Tenggara, Singapura masih jadi nomor 1, yaitu dengan pemegang paspor terkuat di dunia dengan akses ke 193 destinasi. Negara orang kok keren-keren, kita kapan ya? Sedangkan kalau di peringkat Asia teratas itu Singapura jadi nomor 1, keduanya Korea Selatan dan ketiganya itu Jepang. Terus di mana sih posisi kita di Indonesia ini? Sayangnya Indonesia itu masih ketinggalan guys. Kita ada di sekitar peringkat ke 66 sampai 70 dengan akses bebas visa ke sekitar 73 destinasi aja nih. Bahkan masih di bawah Timur Leste di beberapa laporan. Netizen, caranya supaya paspor bisa kuat nih gimana? Di bawahnya ada yang komen lucu nih. Pakaian barbel katanya. Bikin paspor dari beton aja kak, insya Allah dijamin kuat dan tahan lama. Nah ini ada komen yang bagus. Paspor yang kuat ini adalah hasil dari diploma yang terbuka, didukung sama ekonomi yang makmur dan stabilitas politik keamanan di dalam negeri. Jadi paspor itu bukan cuma buat jalan-jalan, tapi cerminan seberapa hormat dunia sama negara itu. Nah gimana menurut teman-teman nih? Follow dan komen biar saya bacain berita seru lainnya ya. Jadi ini alasan kenapa Jakarta selalu di skip konser artis-artis besar, bahkan artis K-pop. Jadi kemarin tuh ada rapat dengar pendapat dari APMI selaku Asosiasi Promotor Musik Indonesia ke DPR. Mereka bilang kalau di Indonesia setiap sewa stadion skala besar ya untuk GBK ataupun JIS, itu mereka perlu ngebayar 7-8 miliar. Sementara di luar negeri seperti di Malaysia atau Singapura mahalnya itu cuman sekitar 200 jutaan aja loh. Karena pemerintah di Singapura dan Malaysia itu selalu ngasih subsidi untuk perkembangan entertainment di negaranya. Karena mereka tahu kalau entertainment atau konser musik itu bisa mendatangkan cuan yang lebih untuk negara. Mulai dari hotel-hotel yang penuh, stasiun atau MRT yang padat dari pengunjung, bahkan sampai UMKM tuh laris manis di negaranya. 7-8 miliar itu masih sewa stadion, belum uang koordinasi, uang lainnya, dan beberapa izin yang sebenarnya nggak perlu ada di Indonesia. Kemarin aja di Taiwan, Twice itu datang ke Taiwan, itu pemerintah itu benar-benar full support. Seluruh kota Kaohsiung itu full biru karena menggambarkan warnanya Jui. Ya karena Juinya juga dari Taiwan gitu ya. Tapi bukan masalah itu. Lebih ke masalah supportingnya pemerintah ke acara entertainment ini. Nah, kelemahan di Indonesia, pemerintah tuh belum melek gitu tentang dunia entertainment, bahwa dunia ini tuh bisa mendatangkan cuan gitu loh. Coba bayangin aja, Taylor Swift dan Coldplay itu sampai 6 hari di Singapura. Putaran ekonomi pada saat ada konser Taylor Swift dan Coldplay itu bisa sampai ratusan juta dolar. Bahkan di Jakarta aja itu Coldplay 1 hari, Blackpink sampai 2 hari, perputaran ekonominya bisa sampai 2 miliar.
Bukan hanya turis lokal, bahkan sampai turis internasional dari Cina, Taiwan, Malaysia, Singapura itu datang ke Jakarta untuk nonton konser mereka. Karena itu beneran instan coy. Dalam waktu 2 hari atau 6 hari itu perputaran uang itu sampai miliaran. Kita udah punya stadion yang skala internasional, GBK dan JIS. Coba tulis di komen, menurut kalian apa yang bikin sebenarnya Jakarta itu selalu dipasing? Orang Indonesia dibuat kaget dan terkejut. Malaysia negara berkembang tapi serasa negara maju. Biaya hidup yang rendah, upah kerja tinggi. Kapan kita bisa seperti negara tetangga? Kapan? Ringgitnya dari tahun ke tahun makin kuat. Ekonominya begitu sangat stabil. Sehingga para investor pun juga lebih percaya dengan negara tetangga kita. Ya karena stabilitas ekonominya itu luar biasa, perkembangannya makin maju ke hadapan. Korupsinya juga tidak keterlaluan. Ada sih korupsi, cuma tidak ya seterkenal di Indonesia lah. Kalau di Indonesia kan korupsinya kan sampai mendunia, sehingga investor pun kalau mau masuk itu juga pikir-pikir, kata siapa korupsi tidak berdampak besar. Korupsi itu juga berdampak besar loh sahabatku semua. Jadi negara lain ketika ingin invest ke negara kita, mereka pikirnya gitu. Oh, nanti uang saya takut dikorupsi, takut nggak untung, justru malah rugi. Pasti akan punya pemikiran seperti itu. Tapi kalau negara transparan, justru akan mendapat kepercayaan. Selain itu, Malaysia juga menjadi salah satu kepercayaan artis top dunia untuk melakukan konser. Dengan adanya acara-acara festival seperti itu, maka tak heran kalau pelancong banyak berdatangan. Wow, keren memang negara tetangga kita. Dari paspornya terkuat di dunia, kapan Indonesia bisa seperti negara tetangga? Ya mungkin kapan-kapan saja. Kita saja bab soal paspor masih di bawah Timur Leste. Selain itu, sahabatku semua, destinasi wisata makanannya itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Dari mulai buah duriannya, yang dimana buah durian Malaysia memiliki cita rasa yang begitu memikat para penikmatnya. Statement Pak Menteri Indonesia katanya durian Indonesia lebih layak, tapi faktanya justru rakyat Indonesia sendiri Pak lebih suka durian Malaysia, bahkan rela jauh datang daripada Indonesia semata-mata hanya untuk menikmati durian Malaysia. Selain itu, Malaysia juga menjadi salah satu pusat makanan yang ada di seluruh dunia. Mau cari makanan apa saja di Malaysia, semuanya serba ada. Bahkan bikin terkejut pelancong daripada luar negara termasuk orang Indonesia. Pasar malam di Malaysia itu juga menyajikan beraneka ragam jenis makanan. Bukan hanya di pasar malamnya saja sahabatku semua. Kalau datang ke Malaysia, street foodnya itu benar-benar menggugah selera. Selain itu, transportasi publiknya juga sudah keren dan modern. Seperti apa videonya langsung kita simak bersama-sama. Kamu baru mendarat di KLIA 1, terus bingung mau lanjut ke pusat Kuala Lumpur naik apa? Tenang aja, lo bisa naik bus bandara kok. Caranya Oh, ada bus bandaranya ya? Pertama, lo keluar dari arrival hall, terus nyebrang ke gedung transportation hub. Nah, lo ikutin aja eskalator ini, terus sampai kelihatan tuh gedung di depan mata lo. Nah, terus lo turun tuh ke bawah, turun sampai level G yang ada di blok C. Nah, tuh konternya udah kelihatan tuh ya. Habis itu lo antri dan beli tiket. Harganya cuma 15 ringgit aja. Bayangin kalau lo naik taksi atau Grab, harganya bisa 150 sampai 200 ringgit. Bedanya jauh banget ya. Nah, kalau lo udah beli tiketnya, tungguin aja dah di situ lo ngedep. Gak ada calo. Di kursi sampai jam keberangkatan lo tiba, aman. naik dah tuh ke bus. Perjalanan sekitar 2 jam, tergantung dengan traffic pada hari itu ya. Dan lo akan tiba di stasiun terakhir yaitu KL Sentral. Kalau kalian biasanya naik apa nih dari KLIA ke pusat kota? Kalau kamu mau ke Malaysia, jangan khawatir soal transportasi di sana. Karena jangan khawatir soal sana udah bagus transportasi. Mau ke mall, tinggal naik MRT. Mau pindah area, ada LRT. Mau vibes-nya yang kayak di film-film gitu, ada monorail wow. juga. Nah, kalau mau yang agak jauh, tinggal naik KTM komuter. Bener-bener terintegrasi banget. Terintegrasi? Itu mereka punya line yang berbeda-beda dan banyak banget. Jadi kalau lo mau muter ke sana kemari, gampang banget. Karena mudah banget ya. Umum di sana tuh udah terintegrasi gitu loh. Kesannya wow, keren. Kemana-mana jadi deket gitu. Perlu transit jauh atau pakai ojol, nyambung ke transportasi. Gak ada ojek online mas di Malaysia. Dan sebenarnya ada bus juga. Cuman gue nggak pernah naik bus sih. Kalau kalian ada yang pernah naik bus di Kuala Lumpur nggak sih?
Kalau kamu suka kuliner dan ngafe, coba deh pergi ke Johor Bahru, Malaysia. Harga tiketnya cuma 800 ribuan Di naik Johor AirAsia. Baru. Vibes kotanya tenang, cocok buat Tuh kan, nyantai. Pertama, tenang aku kotanya. pergi ke Resto Huam, Resto Legend yang menu andalannya Hainan Chicken. Makan di sini vibesnya kayak lagi di rumah nenek terus dimasakin. Pas aku nyobain ayamnya, rasanya juicy dan rasanya tuh khas Chinese, tapi ini beneran enak banget. Harganya Rp24 dan ini menunya gede, jadi worth it sih. Dan katanya wajib coba kopi tiamnya. Yang kedua ada Resto Hidden Gem yang cuma jual satu menu. Nama restonya nasi ayam ketchup. Letak restonya di pertigaan, bener-bener sederhana. Yang dijual juga cuma ayam ketchup, tapi selalu rame pesanan. Orang pada dine in dan juga banyak pesanan delivery gak berhenti-berhenti. Entah kenapa, tapi ayamnya juicy dan bumbunya tuh berasa sampai. Tapi aku bisa bilang ini 9/10 sih. Satunya itu karena cabenya kurang pedas. Buat harganya 14.000 ada beberapa cabang. Dan saranku banget. jangan datang pas jam makan siang sih. Rame pol. Yang ketiga ini aku nemu cafe Hidden. Masuknya harus naik tangga kecil, tapi pas masuk vibes-nya kayak di film Ghibli. Vibe-nya kayak di film-film. Di sini aku pesen kopi dan juga cheesecake-nya. Yang aku suka dari cafe ini tuh kayak museum. Banyak barang Kayak jadulnya, museum, terus banyak kata koleksi mbaknya. classic book yang bacanya tuh bikin senyum-senyum sendiri. Aku betah banget sih nongkrong di sini. Ini hari ketiga kita di Malaysia, tapi aku baru ingat buat bikin daily vlog. Jadi kalian ikutin perjalanan kami hari ini. Gimana Mbak? Kesan-kesan di Malaysia? Nyaman, tenang kan? Nggak usah terburu-buru Mbak. Nah ini kita mau pesan tiket dulu. Keretanya udah datang. Sekarang kita mau naik lagi. Sudah bangun baby? Sudah bangun sayang? Jadi kalau bawa stroller, bawa bayi, beginilah kerempongan kita jalan-jalan guys. Untuk kita mau belanja Ke pusat jilbab-jilbab. perbelanjaan. Di sini grocery. Mau belanja jilbab-jilbab kata mbaknya. Terus bayar. Lapar banget jadi kita mau makan dulu. Makan di nasi lemak burung hantu. Dek. Nasi Iya, lemaknya Dek. begitu Iya, terkenal ya. Dek. Nasi lemak burung hantu. Makanan kita sudah datang. Nasi lemak. Gimana Mbak? Rasa nasi lemak burung hantunya? Saya makan dan sekarang kita mau lanjut cari oleh-oleh. Gak boleh kelewat, kita mau belanja di Hanifah. Banyak banget yang DM aku minta dibukain just tip, tapi maaf banget. Aku aja keriwahan karena bawa anak, jadi aku nggak bisa. Hampir sebentar buat ngopi dulu, karena emang kita butuh energi. Coffee. Capek banget ya rasanya ya. Dari tadi kita jalan. Terus mau butuh kopi dulu. Jablinci, kita lanjut buat foto-foto di area Chowkit. Kita juga mau cari coffee shop yang enak di Jalan dekat kaki saja sini. nyaman ya. Dan kapanpun kalau waktunya ada DBF ya kita harus DBF biar anaknya nggak cranky. Udah di Surya KLCC di KLCC Park. Sekarang kita mau cari spot foto lagi. Lo sekepo itu dengan dunia gitu, ha. Bahagia deh ya. Happy enjoy Mbaknya sekeluarga. Jadi bengong-bengong kayak gini. Bengong-bengong lihat semuanya apa yang dilihat Meskipun sama di pusat adikmu. kota, tapi udaranya segar, aman untuk yang bawa Tunggu deh anak-anak. Rio, bentar lah. Nggak ada polusi. Karena udah capek, kita butuh yang segar-segar. Jadi kita mau jajan bus dulu. Happy enjoy mas-masnya. Jajan apa? Ya, rotinya. Tuh kan, rotinya saja terkenal. Nah, kami tuh suka sama corned beef-nya, jadi kita order balik. Bungkus satu lagi karena rasanya Sampai emang benar-benar order balik. enak. Oh, kari laksa. Stop buat makan, dan ini mungkin jadi footage terakhir karena abis ini kita mau pulang. Dan see you, bye-bye guys. Durian Musang King yang viral di Malaysia. Oke Durian guys, ini Musang King dia yang viral di namanya Malaysia. Pak Ci Durian. Aku juga pertama kalinya datang ke sini. pertama Ya kali, udah Mbak. langsung aja kita masuk. Ini di sini pemandangannya tuh durian semua ya guys. Tuh kan, durian Yang semua. pencinta durian langsung aja datang ke sini. Ini aku pilih yang Musang King. Ini yang berapa kilo ya? Kita langsung aja timbang. Ini ternyata berapa kilo gitu nggak tahu. Pokoknya harganya itu satu gini sekitar hampir 100 ringgit lebih berapa Oh. gitulah pokoknya guys. Murah Ini banget, isinya banyak banget. Kalau di Aku tuh Indonesia, makannya tuh jutaan. sampai nggak habis dan bawa pulang guys. Itu penampakannya wow, menggoda banget. Nggak sabar langsung aja aku makan. Sebenarnya ini ada plastik buat makannya itu, tapi aku males banget, nggak nyaman. Jadi ya udah aku pakai tangan aja. Pakai Ini tangan, benar-benar lebih sedap. duriannya itu manis, ada Tuh kan, pahit-pahitnya manis, juga. pahit. Terus dia tuh lemak banget, Wow. isinya itu tebel banget menurut aku.
Terus bijinya itu tipis banget guys. Isinya tipis. Saran aku, kalian kalau makan ke sini benar-benar pesan satu dulu guys, baru kalian mau pesan yang mau dua, mau tiga, karena satu aja makan berdua itu benar-benar kenyang banget dan sampai nggak habis sih. Aku bawa pulang beberapa biji lagi gitu, ada mungkin sekitar 10 biji lagi gitulah, hampir isinya lah. banyak ya. Pokoknya ini benar-benar kenyang banget. Kayaknya satu buletan durian ini cocok lah untuk 3 orang guys. Kalau 2 orang tuh kayak kita kenyang banget gitu. Tapi kalau yang pecinta durian itu makan sekali hap gitu habis mungkin kali ya. Aku ini suka durian tapi benar-benar ini kenyang banget guys, karena lemak banget. Udah gitu tebel Lemak banget. isinya. Jadi ya udah membuat kita tuh kenyang. Dan tempatnya ini benar-benar nyaman banget guys. Tempatnya Udah nyaman gitu banget. bersih banget. Varian duriannya itu banyak, ada udang merah kalau nggak salah, ada Udang musangking merah juga, juga ada ada, blackstone musangking. juga. Dan kalian mau tahu ini tempatnya tuh kalian lihat, dia enak Wow, banget buat kita rapi, nyantai. Oke, segitu aja video hari ini. Bye bye. Jalan-jalan cari makan di Jalan-jalan Melaka. cari makan di Melaka. Pagi-pagi sampai Melaka, untuk sarapan kita pilih mie bodoh, katanya famous. Dah sampai ke Melaka, takkanlah kita tak cuba roti canai kayu arang kan? Roti Dekat canai sini kayu kita arang. pilih roti sarang burung. Sedap juga roti sarang burung dia. Baru sampai dah makan sarapan 2 kali, kita pergi ke oleh-oleh Melaka. Tempat Jalan-jalan, oleh-oleh. shopping-shopping sedikit. Oleh-oleh dari Melaka. Macam-macam juga ada dekat sini, habislah duit kita. Wow. Selepas dah Nggak apa-apa, penat Kak. jalan-jalan. Inilah Happy kawan enjoy. saya. Hello, hai. Kita pergi untuk makan lunch di restoran selera orang kampung Asam Pedas. Pergi Melaka mestilah nak cuba juga asam pedas. Ini adalah first time sebenarnya untuk saya Wow. makan asam pedas di Melaka. Pertama kali Pergi makan asam Melaka pedas. takkanlah tak cuba dodol juga. Sedap juga dodol Dodol dekat juga sini. ada ya. Inilah lunch kita, asam pedas, daging tetel, udang masak Masakan- lemak dan juga ikan masakan pari kampung asam semua. pedas. Dah nak pergi jalan, hujan pula, tapi nasib baik hujan tak panas sangat. Ala-ala dah sampai Jongkowal. Inilah juga cuba asam laksa. Asam laksa Baba Nyonya ke asam macam laksa. itulah lebih kurang. Baba Dah Nyonya. makan banyak, jalanlah sedikit. Tiba-tiba nampak ada kopi gula Melaka. Sedap juga, kopi beli dekat gula sini. Melaka. Datang Super Melaka yummy. mestilah nak naik beca juga kan. Kita pusing-pusing lah. Dah sampai Famosa, ambil gambar, lepas tu patah balik. Nampak ada orang jual coconut ice cream, hebat juga. Sampai Melaka pun takkanlah tak cuba ikan bakar. Kita pilih ikan bakar Parameswara. Sedap semua makanan dekat sini, fresh, sangat-sangat recommended, serius tau. Dah kenyang satu hari makan-makan, apa lagi kita baliklah ke rumah kita. Itu sahaja, bye-bye. Dari mulai duriannya yang begitu sangat enak, musangking, blackthorn, semuanya serba ada kalau durian di Malaysia. Selain itu, publik transportasinya juga terhubung satu sama lain, sehingga memudahkan para pelancong jika ingin berkunjung ke tempat wisata lain. Selain itu, kenyamanan juga membuat para pelancong lebih suka ya ke Malaysia. Kita bisa melihat kakaknya daripada Indonesia, jalan-jalan sekeluarga di tengah perkotaan, tapi meskipun di tengah kota, kalau di Malaysia suasananya itu tenang, tidak begitu huru-hara ya, tidak ada totet, nggak ada, nyaman. Kemudian bab soal makanan di Malaysia, keberagaman makanannya begitu sangat banyak sekali. Bahkan makanan kampung, makanan khas Melayu, makanan tradisional itu diangkat untuk dipopulerkan ke para pelancong, sehingga mereka yang datang ke Malaysia benar-benar menikmati segala apa yang ada di Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan video reaksinya Bang Pamasing. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku semua dipermudahkan segala urusannya, lancar rezekinya, sehat badannya. Amin ya rabbal alamin.